Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopri Arsal Ramadan, NIM B1B1 22098. Di sini saya akan membuat tugas video yang dengan mata kuliah Manajemen Proyek, dosen pengampu Pak Alpa Beriansyah, SIP MIP. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Marcelia Amanda Silalahi, Eli Septiani, Febri Yohana, Yuli Rahmawati, dan saya sendiri Nopri Arsal Ramadan. Kami mendapatkan tugas turun ke lapangan, yaitu ke desa Muaro Pijoan. Kami telah melakukan wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa. Mereka sangat welcome kepada kami dan memberi penjelasan-penjelasan yang kami tanyakan. Yaitu setelah dilakukan wawancara terhadap kepala desa Muaro Pijoan, diperoleh informasi bahwa pada tahap perencanaan diberlakukan bermula dari musyawarah desa. Di sini masyarakat menyampaikan keluhan, terutama warga RT 05 dan RT 06 mengenai mobilitas mereka. Kemudian setelah melalui musyawarah, maka langkah yang diambil adalah memprioritaskan permasalahan mana yang paling urgen dan lebih dibutuhkan untuk dijadikan suatu proyek agar dapat segera dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan Desa Muaro Pijoan ini menggunakan analisis SWOT. Ada juga dampingan khusus dari warga setempat desa yang pernah menjadi anggota PU, dan perencanaan pembangunan suatu proyek di dusun sesuai dengan RAP. Kemudian pengorganisasian, yaitu kegiatan membagi dan memberdayakan sumber daya manusia dan pekerjaan yang ada dalam organisasi. Pengorganisasian prinsip manajemen proyek pada pembangunan jembatan di desa Muaro Pijoan membutuhkan struktur organisasi yang jelas dan efisien untuk memastikan semua aspek proyek terkelola dengan baik. Dari wawancara yang diperoleh secara langsung dengan kepala desa Muaro Pijoan, terdapat pengorganisasian prinsip manajemen proyek pada pembangunan jembatan di desa Muaro Pijoan, di mana membutuhkan struktur organisasi yang jelas dan efisien untuk memastikan semua aspek proyek terkelola dengan baik. Oleh karena itu, berdasarkan usulan musyawarah dusun, maka ditetapkan tim-tim proyek yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan proyek pembangunan jembatan. Tim ini terdiri dari manajer proyek, insinyur sipil, arsitek, perencanaan keuangan, ahli lingkungan, dan staf administratif. Bahkan partisipasi masyarakat pun sangat besar ketika proses pembangunan proyek ini, yang mana masyarakat juga ikut terjun langsung sebagai tenaga kerja pembantu. Selanjutnya pengarahan, yaitu kegiatan untuk menggerakkan orang, mesin, dan pekerjaan dalam organisasi. Sumber daya organisasi digerakkan dengan menggunakan konsep-konsep manajemen seperti motivasi, kepemimpinan, koordinasi, dan komunikasi. Pengarahan prinsip manajemen proyek pada pembangunan jembatan di desa Muaro Pijoan merupakan langkah penting untuk memastikan semua anggota tim proyek memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan, peran, dan harapan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dari proses wawancara yang sudah kami lakukan dengan kepala desa Pijoan,
Muara Pijoan, hasil lapangan menunjukkan bahwa para anggota tim proyek telah memahami dengan jelas tujuan proyek, yaitu meningkatkan konektivitas masyarakat desa dengan daerah sekitarnya melalui proses pembangunan jembatan yang aman dan berkelanjutan. Peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim telah diklarifikasi dengan baik, memastikan bahwa setiap individu memahami kontribusinya dalam mencapai tujuan proyek. Komunikasi antar anggota tim proyek dan pemangku kepentingan lainnya juga terbukti efektif. Dengan pertemuan rutin dan saluran komunikasi terbuka yang memfasilitasi pertukaran informasi yang penting. Selain itu, komitmen terhadap prinsip-prinsip manajemen proyek telah tampak dalam penggunaan alat-alat manajemen proyek dan pemantauan progres proyek secara teratur. Tingkat kolaborasi dan kerja tim yang tinggi juga menjadi ciri penting dalam pelaksanaan proyek ini. Dengan tim proyek bekerja sama secara efektif dalam menyelesaikan tugas-tugas. Penekanan yang kuat pada kualitas kerja dan keselamatan juga terlihat. Dengan inspeksi berkala dan pematuhan terhadap prosedur keselamatan yang ketat. Melalui pengarahan manajemen proyek yang baik, proyek pembangunan jembatan desa di Muara Pijoan berjalan dengan lancar dan efisien, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, pengawasan dalam manajemen proyek merupakan proses yang terus-menerus untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kemajuan proyek secara keseluruhan. Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik dari segi waktu, biaya, kualitas, maupun ruang lingkupnya. Pengawasan juga melibatkan komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait, termasuk manajer proyek, anggota tim proyek, kontraktor, konsultan, dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi yang diperoleh dari proses pengawasan harus disampaikan secara tepat waktu kepada semua pihak terkait agar dapat diambil tindakan yang sesuai. Hasil wawancara yang telah kami lakukan bersama Kepala Desa Muara Pijoan dikatakan bahwa pengawasan yang efektif telah berperan penting dalam memastikan kemajuan proyek jembatan ini sesuai dengan rencana. Proses pengawasan telah melibatkan pemantauan yang cermat terhadap aktivitas konstruksi, pengeluaran anggaran, dan jadwal kerja. Tim tersebut merupakan tim PPK atau tim pelaksana kegiatan masyarakat dan lembaga yang ada di desa seperti BPD, ketua dusun, dan RT. Dan evaluasi dalam manajemen proyek adalah proses sistematis untuk menilai kinerja proyek setelah selesai atau selama pelaksanaannya, guna menentukan apakah tujuan dan target proyek telah tercapai. Proses ini melibatkan analisis berbagai aspek proyek, termasuk waktu, biaya, kualitas, ruang lingkup, dan efektivitas penggunaan sumber daya. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur keberhasilan proyek, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta menyediakan pembelajaran dan rekomendasi untuk proyek-proyek di masa depan. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mencoba memberikan masukan kepada perusahaan dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Proyek adalah keterlambatan penyelesaian dan status proyek yang tidak jelas hingga saat ini.
Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.